Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ilham Pradana dari kelas TE 2A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian public speaking. Nah, public speaking itu sendiri merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika. Nah, di sini retorika adalah seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung bertatap muka. Contohnya pidato, moderator, MC, dan presentasi. Nah, di sini persiapan yang harus dilakukan sebelum public speaking yaitu yang pertama mental. Nah, di sini mental harus rileks, atasi rasa gugup dengan menarik nafas panjang dan dalam, menggerakkan badan sedikit untuk sekedar melemaskan otot yang kaku, berdiri tegap lalu tersenyumlah. Nah, tampilan percaya diri dan be yourself. Yang kedua itu materi. Nah, membaca literatur, menyusun kerangka materi, dan yang terpenting adalah kuasai materi tersebut. Selanjutnya yaitu fisik. Nah, di sini fisik yaitu jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Untuk itu, siapkan air putih yang siap diminum. Jika dibutuhkan, jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh. Minimal 1 jam sebelum tampil, misalnya soda, makanan berlemak yang bisa membuat mual, atau juga makanan pedas atau asam. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya itu 5 hukum komunikasi yang efektif. Nah, pertama yaitu respect. Nah, respect di sini yaitu sikap hormat dan sikap menghargai terhadap khalayak atau hadirin yang datang dalam suatu komunikasi tersebut atau pidato tersebut. Nah, yang kedua yaitu empati. Nah, empati yaitu kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain, kemampuan untuk mendengar dan bersikap positif atau siap menerima masukan ataupun umpan balik apapun dengan sikap yang positif. Nah, yang kedua, kita harus terlebih dahulu memahami latar belakang, golongan, lapisan sosial, tingkatan umur, pendidikan, kebutuhan, minat, harapan, dan sebagainya dari calon kita. Selanjutnya yaitu audible. Nah, di sini audible terdiri dari dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik oleh audiens. Nah, yang kedua, pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Yang ketiga, pesan harus disampaikan melalui medium atau delivery channel sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan menggunakan alat bantu audiovisual. Nah, di sini bisa dapat menggunakan alat bantu seperti audiovisual tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu clarity. Nah, clarity terdiri dari kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, pesan tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan, tergantung pada kualitas suara kita dan bahasa yang kita gunakan. Nah, jadi di sini bahasa kita yang harus kita sampaikan itu bahasa yang harus jelas ya dan dapat dimengerti oleh audiens. Nah, yang selanjutnya itu humble. Nah, humble di sini terdiri dari sikap rendah hati. Dan yang kedua, tidak sombong dan menganggap diri penting ketika kita berbicara di depan publik. Nah, yang ketiga, dengan kerendahan hatilah kita dapat menangkap perhatian dan respon yang positif dari publik pendengar kita. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada 3 hal yang selalu diingat audiens. Nah, yang pertama itu verbal, rangkaian kata atau isi dari materi yang akan kita bawakan. Jadi kita kalau mempresentasikan suatu materi itu harus paham yang kita sampaikan itu apa biar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, yang kedua yaitu voice atau suara yang kita keluarkan ketika kita berbicara. Nah, jadi di sini kita harus jelas dalam menyampaikan suatu materi dalam presentasi tersebut biar audiens paham dan jelas apa yang kita presentasikan. Nah, yang kedua visual. Visual yaitu terdiri dari penampilan atau body language. Nah, di sini visual sangat penting agar dapat menarik perhatian audiens. Nah, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.